Chelsea dikenal sebagai klub yang kerap melepas para pemain yang berkualitas. Alasannya pemain tersebut dianggap gagal menunjukkan performa terbaiknya. Namun hebatnya mereka mampu memberikan penampilan terbaik saat membela klub barunya. Cetak Gol coba merangkum ganasnya skuad buangan Chelsea sebagai berikut. Selalu jor-joran di bursa transfer. Sejak diambil alih oleh Roman Abramovich, Chelsea nggak segan-segan untuk mengeluarkan modal yang besar. Salah satunya dengan membeli banyak pemain anyar dengan harga yang lumayan besar. Tradisi ini juga diikuti oleh Todd Boehly yang baru mengakuisisi Chelsea di tahun 2022 yang lalu. Di awal kepemimpinannya, konglomerat asal Amerika Serikat ini mendatangkan 9 pemain sekaligus. Mulai dari Kalidou Koulibaly, Wesley Fofana, Raheem Sterling hingga Marc Cucurella. Boehly harus merogoh kocek sebesar 611 juta euro atau 9,8 triliun rupiah dalam 2 periode. Boehly menyebut kalau langkah tersebut merupakan salah satu keseriusannya dalam membangun Chelsea. Dia berjanji akan menjadikan Chelsea sebagai klub yang meraih banyak kesuksesan. Namun kebijakan transfer ini mendapatkan banyak cibiran. Salah satunya dari legenda mereka yakni Didier Drogba yang mengatakan kalau Chelsea sudah kehilangan identitasnya. Dia menilai saat dipegang oleh Todd Boehly, Chelsea terlalu banyak untuk membeli pemain yang kualitasnya belum teruji. Hal tersebut berbanding terbalik saat dipimpin oleh Roman Abramovich. Di bawah kepemimpinan konglomerat asal Rusia ini, Chelsea kerap melakukan kebijakan transfer yang cerdas. Penjaga gawang. Pertama, untuk sektor penjaga gawang ada Thibaut Courtois yang dilepas ke Real Madrid pada musim panas 2018 yang lalu. Saat itu Los Blancos menebusnya dengan mahar 35 juta euro. Kiper asal Belgia ini memberikan alasan kenapa dia hengkang dari Stamford Bridge. Menurutnya, skuad The Blues saat itu nggak bisa memberikan jaminan kesuksesan. Pasalnya, Courtois punya impian untuk meraih gelar juara Liga Champions. Sedangkan pada musim 2017-2018 yang lalu, Chelsea cuma bisa finish di peringkat 5 klasemen akhir. Di sisi lain, Real Madrid memang merupakan salah satu klub yang ingin dibela oleh Courtois. Bersama skuad El Real, pemain asal Belgia ini berhasil merengkuh banyak kesuksesan. Mulai dari Liga Champions, La Liga, Piala Dunia antar klub, UEFA Super Cup hingga Copa del Rey. Atas performanya tersebut, Courtois pun mendapatkan pujian dari Carlo Ancelotti. Don Carlo bilang kalau ex-Atletico Madrid ini merupakan salah satu kiper terbaik di dunia. Bahkan mantan pelatih Italia ini sempat mengecam majalah 442. Alasannya, majalah tersebut gak memasukkan nama Courtois dalam jajaran 10 kiper terbaik dunia. Pertahanan. Selanjutnya untuk sektor pertahanan ada Fikayo Tomori yang dilepas ke AC Milan seharga 31 juta euro. Pemain asal Inggris ini gagal menunjukkan penampilan terbaiknya bersama skuad The Blues. Bahkan Frank Lampard meminta Tomori untuk meningkatkan kualitasnya. Hasilnya dia pun memutuskan untuk bergabung ke AC Milan pada tahun 2021 seharga 31 juta euro. Berseragam skuad Rossoneri, Tomori menunjukkan performa yang konsisten. Bahkan di musim keduanya dia berhasil membawa AC Milan meraih gelar Scudetto setelah 11 tahun puasa gelar. Menemani Tomori ada Andreas Christensen yang pada musim panas lalu dilepas ke Barcelona secara gratis. Pemain asal Denmark ini menolak tawaran perpanjangan kontrak baru dari Chelsea. Alasannya dia nggak mendapatkan kenaikan gaji dan juga jaminan bermain secara reguler. Setelah hengkang, dia pun langsung menjadi andalan di lini pertahanan bersama Ronald Araujo. Bek tim nasional Denmark ini berhasil mengumpulkan 27 penampilan di semua kompetisi. Bahkan di musim ini dia sudah meraih 1 trofi Super Spanyol dan berpeluang besar untuk menjuarai La Liga. Selanjutnya di posisi bek kiri ada Marcos Alonso yang punya kasus yang hampir serupa dengan Christensen. Kurangnya menit bermain membuat alumni Fiorentina ini menerima pinangan dari Barcelona. Dia pun berhasil mengemas 32 laga dan sukses mencetak 3 gol. Terakhir ada Antonio Rudiger yang hengkang ke Real Madrid karena gagal mencapai kesepakatan kontrak baru. Saat itu manajemen Chelsea nggak menyanggupi permintaan kenaikan gaji dari Antonio Rudiger.
Selama membela Real Madrid, Rudiger sering mendapatkan kepercayaan menit bermain. Namun bersama skuad Los Blancos, pemain timnas Jerman ini lebih sering dipercaya untuk menempati posisi bek sayap kanan. Sebab duo lini tengah El Real sudah diisi oleh Eder Militao dan juga David Alaba. Namun hebatnya Rudiger tetap tampil memukau meskipun gak menempati posisi aslinya. Bahkan dia telah memainkan 47 pertandingan dan sudah meraih 3 gelar bersama skuad Los Blancos. Gelandang. Kemudian untuk sektor gelandang ada Jorginho yang bergabung ke Chelsea di tahun 2018 yang lalu. Saat itu dia didatangkan dari Napoli dengan biaya transfer sebesar 57 juta euro. Bersama skuad The Blues, pemain asal Italia ini meraih banyak kesuksesan. Mulai dari Liga Champions, Europa League, UEFA Super Cup sampai dengan Piala Dunia antar klub. Sayangnya performa Jorginho merosot sejak Chelsea mendatangkan Graham Potter. Hingga pada akhirnya dia pun lebih memilih untuk hengkang ke Arsenal dengan mahar 12 juta euro. Bersama skuad The Gunners, Jorginho sering menjadi andalan dari Mikel Arteta. Juru taktik asal Spanyol ini gak segan-segan menyebut Jorginho sebagai gelandang yang cerdas dan juga punya karakter luar biasa. Menemani Jorginho ada Nathan Ake yang merupakan produk Akademi Chelsea. Selama membela skuad The Blues, pemain Belanda ini jarang mendapatkan menit bermain. Tetapi karirnya seakan meledak sejak dirinya pindah ke Bournemouth di tahun 2017. Selama 3 tahun mengabdi, Nathan Ake sudah mencetak 11 gol dan 6 assist. Performa impresifnya itu mencuri perhatian banyak klub, salah satunya yakni Manchester City. Tahun 2020, skuad The Citizen mendatangkannya dengan mahar 45 juta euro. Namun hebatnya Nathan Ake mampu mempertahankan performa impresifnya hingga saat ini. Terbukti pemain 28 tahun itu telah tampil sebanyak 38 pertandingan di berbagai kompetisi. Terakhir ada Mario Pasalic yang dibeli Chelsea di tahun 2014 yang lalu. Sayangnya dia jarang mendapatkan menit bermain dan lebih sering dipinjamkan ke berbagai klub seperti AC Milan dan juga LC. Hebatnya karir Pasalic perlahan bersinar sejak dipermanenkan oleh Atalanta di tahun 2020. Selama hampir 3 tahun mengabdi, Pasalic menjelma menjadi pemain andalan dari skuad Obrisi. Dia bahkan pernah mengantarkan Atalanta lolos ke babak 16 besar setelah berhasil menyingkirkan Valencia. Penyerang. Terakhir di posisi penyerang ditempati oleh Tammy Abraham. Pemain Akademi Chelsea ini memulai debutnya bersama tim senior pada tahun 2016. Sayangnya dia jarang mendapatkan tempat sehingga terpaksa dipinjamkan oleh berbagai klub. Mulai dari Swansea City, Aston Villa hingga AS Roma. Walaupun kerap terbuang, tapi Tammy Abraham tetap menunjukkan performa terbaiknya. Sebagai contoh saat membela Aston Villa di mana dia sukses menorehkan 26 gol dari 40 pertandingan. Berikutnya dia juga tampil gemilang saat berseragam AS Roma di tahun 2021. Selama hampir 3 tahun mengabdi, Tammy Abraham telah menorehkan 36 gol dan 12 assist. Bahkan pemain Inggris ini berhasil membawa AS Roma meraih gelar Conference League yang pertamanya. Selain Tammy Abraham ada Olivier Giroud yang pernah berseragam Chelsea selama 3 tahun. Sayangnya Giroud mengalami masa-masa yang sulit bersama skuad The Blues. Dia dinilai kalah saing dengan beberapa striker Chelsea saat itu yakni Timo Werner. Pada akhirnya Giroud pun memutuskan untuk hengkang ke AC Milan pada tahun 2021. Berseragam rossoneri, penyerang asal Prancis itu tampil gemilang dengan menorehkan 27 gol. Nggak cuma itu, Giroud juga membantu AC Milan dalam meraih gelar Scudetto di musim 2021-2022 kemarin. Terakhir ada Timo Werner yang didatangkan dari RB Leipzig seharga 53 juta euro. Selama 2 musim, Werner tampil tumpul dengan cuma mampu mencetak 23 gol saja. Nggak cuma itu, dia juga harus kalah saing dengan Romelu Lukaku yang baru bergabung di tahun 2021. Pada akhirnya dia memutuskan untuk hengkang ke klub lamanya yakni RB Leipzig. Werner bilang kalau dia pergi ke Jerman karena merasa nggak suka dengan sistem permainan Thomas Tuchel. Di laga debutnya bersama RB Leipzig, dia langsung tampil bagus dengan mencetak 1 gol. Kini Timo Werner telah mengoleksi 16 gol dari 37 pertandingan di berbagai kompetisi. Itulah ulasan ganasnya skuad buangan Chelsea. Bagaimana pendapatmu? Apakah manajemen Chelsea telah menyesal melepasnya ke klub-klub lain? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.